Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah, bergaya, dan berperilaku ala Timur Tengah kini sedang menjadi tren bagi kaum muslimin di tanah air. Beberapa di antaranya memang menjadi syariat yang berhukum wajib maupun sunnah Rasulullah SAW. Namun tidak sedikit masyarakat yang mengadopsi kebudayaan baik dari sisi berpakaian, makanan, dandanan, bahkan panggilan dan penggunaan istilah-istilah tertentu. Lalu benarkah bergaya ala Timur Tengah ini membuat kita menjadi lebih islami? Dan adakah hikmah yang bisa kita tarik dari gaya dan perilaku ini? Sahabat hikmah, khususnya kaum wanita, pasti kenal dong dengan cara mempercantik diri ala Timur Tengah ini. Iya, inilah seni mendi atau melukis tubuh dengan henna atau di Indonesia dikenal dengan nama daun pacar. Penggunaan henna untuk menggambar pada kulit tubuh diperkirakan sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Dan daun henna dapat memunculkan warna yang bertahan cukup lama saat diaplikasikan pada kulit. Seiring perkembangan zaman, seni mendi semakin berkembang dengan variasi warna dan proses pengerjaan yang lebih cepat. Salah satu jenis henna yang populer adalah henna putih. Henna ini biasa dipilih untuk acara pernikahan. Waktu pengerjaan pun cuma butuh 15 hingga 20 menit untuk desain yang sangat sederhana. Sementara bila memilih henna alami, waktu pengerjaannya antara 5 sampai 7 jam. Karena kita harus menunggu sampai benar-benar kering dan henna meresap di kulit. Ketahanan henna alami bisa mencapai 15 hari dan tentunya bebas alergi. Mendi juga dikenal luas di India, namun aplikasinya berbeda. Mendi Arab biasanya hanya membuat corak di punggung dan telapak tangan. Sedangkan mendi India meliputi seluruh bagian tangan hingga siku. Karena tidak bersifat permanen seperti tato, henna diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah pernah menganjurkannya. Seorang wanita menjulurkan tangannya dari balik tabir. Di tangannya ada sebuah tulisan untuk Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah SAW menahan tangan beliau dan berkata, "Saya tidak tahu apakah ini tangan laki-laki ataukah tangan wanita." Sang wanita pun menjawab, "Ini tangan wanita." Maka Nabi SAW bersabda, "Jika kamu seorang wanita, seharusnya engkau warnai jari-jarimu dengan henna." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dari hadis ini, banyak ulama yang memandang henna hukumnya mustahab atau sunnah. Karena untuk menegaskan perbedaan wanita dan pria. Namun ada pula yang menilai henna berhukum mubah. Seorang ulama kontemporer mengatakan jika seorang wanita mewarnai tangannya atau kakinya dengan henna, hendaklah ia menutupnya dari orang-orang. Bisa ditutup dengan kain atau pakaiannya karena itu menyebabkan fitnah. Sahabat hikmah, kalau seni mendi diadopsi oleh muslimah, kaum pria juga banyak yang menggunakan celak mata. Hal ini mencontoh tradisi Arab yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki celak. Dia bercelak setiap malam 3 kali pada mata kanan dan 2 kali pada mata sebelahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Celak mata asli yang digunakan Rasulullah berbahan ismit yang berasal dari Persia. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik celak kalian adalah ismit. Ia menerangkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis ini, banyak ulama yang menyebutkan tujuan bercelak bagi kaum pria adalah untuk kesehatan dan bukan untuk menghias diri. Hal ini berbeda dengan fungsi pada wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin maraknya semangat beragama di Indonesia dan semakin masifnya gerakan hijrah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Timur Tengah menjadi lebih populer. Walaupun ada perbedaan mencolok antara budaya dan syariat. Hari ini saya sedang berada di salah satu restoran Timur Tengah di kawasan pusat Jakarta. Tentu saja menarik untuk melihat segala sesuatu yang berhubungan dengan budaya asing. Sebab rasa ingin tahu manusia yang sangat tinggi berkaitan dengan hal-hal yang baru dalam kehidupannya. Apakah segala sesuatu yang berhubungan dengan Timur Tengah menjadi lebih islami? Tentu saja belum tentu. Harus dibedakan mana budaya dan mana syariat. Perbedaan keduanya sangat besar. Budaya hanya berkaitan dengan zaman tertentu dan tempat tertentu. Tetapi syariat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala cocok dan relevan di setiap zaman dan tempat. Namun
Tentu saja segala hal yang berkaitan dengan Timur Tengah tetap menarik untuk kita lihat. Yuk, pagi ini bersama saya lebih dekat dengan ala Timur Tengah. Sahabat Hikmah, tahu nggak apa yang paling disukai masyarakat Indonesia dari Timur Tengah? Iya benar, kuliner. Siapa yang tidak selera melihat nasi biryani, mandi, dan kapsah lengkap dengan potongan daging kambingnya? Ada juga kebab dan shawarma yang menggugah dan banyak lagi jenis hidangan lainnya. Nah, sahabat Hikmah, sekarang saatnya kita mencoba salah satu menu baru yang akan dibuat oleh Chef Nasim. Namanya nasi mandi Garuda. Unik kan? Mungkin ini jenis nasi mandi yang sudah mengalami kulturasi. Bahan yang dibutuhkan adalah bawang bombay, tomat, kunyit, cengkeh, kapulaga, kayu manis, jintan, bawang putih, minyak samin, serta kaldu kambing. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Setelah aneka bumbu dan rempah-rempah dipanaskan, masukkan kaldu dan masak sampai mendidih. Selanjutnya, masukkan beras ke dalam panci dan aduk hingga merata dan berwarna kekuningan seperti ini. Kemudian, tambahkan minyak samin cair ke dalam panci dan aduk kembali sampai merata. Tutup rapat panci dengan kain dan penutup panci dan masak selama 15 menit. Cara memasak bahan benar-benar baru dan unik. Sebab lain budaya, lain pula cara pembuatannya. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masakan Timur Tengah memiliki kekhasannya sendiri. Bumbu-bumbu yang digunakan lebih beragam dan sangat menyengat. Di samping itu, ada beberapa keunggulan menu-menu Timur Tengah. Bahkan ada banyak bahan-bahan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berarti memiliki keutamaan yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Misalnya mereka menggunakan minyak zaitun dalam hidangan mereka atau buah zaitun sendiri sebagai lalapan dan asinan. Juga bahan-bahan baku yang lebih natural dan sehat. Ini semua sejalan dengan perintah Al-Quran bagaimana kita memilih makanan yang lebih baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Kahfi, mereka terbangun, satunya berpesan kepada teman yang lain untuk mencari makanan, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Carilah makanan yang paling baik. Jadi mulai dari bahan baku, bumbu-bumbu, jika dipilihkan yang paling segar dan yang paling baik, insya Allah ada efek kesehatan yang luar biasa di dalamnya. Sahabat Hikmah, sambil menunggu nasi mandi Garudanya matang, kita tanya-tanya dulu yuk sahabat Hikmah berikut ini, bagaimana pendapat mereka soal atribut keislaman. Ciri-cirinya tinggi besar, jambang pakai gamis, Iya. Islam pasti. apa ya, jenggot, Jenggotan. mancung, terus cadar, Iya, bercadar. Terus tentunya pasti rata-rata pasti kebanyakan muslim semua. pakai sorban ya, pakai sorban. Badannya besar. Cewek cantik. Cewek cantik. Biasanya brewokan sih. Biasanya pakai kaftan atau pakai abaya. Gamis, itu gamis berarti ya. Ganteng, tinggi, brewokan, Putih. Cewek Arab tuh bercadar, mancung, matanya menggoda, itu aja sih. Tinggi, brewokan. Alisnya tebel. Terus matanya belum. Matanya gede. Cantik. Cantik, hidung mancung, ya gitulah. Muka lonjong. Telonjong, muka putih. Waduh, brewokan pasti. Brewokan terus apa lagi ya? Matanya tajam gitu loh mas Dan kalau ngeliat. hidungnya mancung. Ya. Itu sih sakit. Ngomongin kita sendiri. Ngomong kita sendiri makanya. Soalnya kita juga Arab ya. Jadi bingung nih. Sahabat Hikmah, salah satu cemilan khas Timur Tengah yang digandrungi masyarakat adalah shawarma. Untuk mencicipinya tidak harus ke daerah Timur Tengah, cukup mampir ke sebuah kedai di daerah Kampung Arab Condet, Jakarta Timur. Shawarma secara umum mirip dengan kebab yang lebih dikenal di Indonesia. Biasanya, shawarma dijual dengan tumpukan daging panggang yang nantinya tinggal diiris. Namun di sini, shawarma memanggang daging ayam per potong agar bumbunya lebih meresap. Ayam yang telah dipanggang kemudian dicincang, demikian pula daun selada sebagai campurannya. Irisan daging ayam dan selada kemudian disusun sedemikian rupa di atas roti pita atau roti bulat khas Arab. Lalu tambahkan saus dan mayones di atasnya. Selanjutnya roti pun dilipat dan jadilah hidangan shawarma yang nikmat. Shawarma yang disajikan dapat bentuk memanjang dan susun agar lebih menarik. Nah, makanan Timur Tengah memang begitu digemari di Indonesia.
Meski bukanlah yang dianjurkan syariah, namun pasti ada hikmah yang bisa diambil darinya. Makan ini memang soal selera. Jadi ini bukan berarti lebih islami, tapi bumbu-bumbu dan olahan khas Timur Tengah ini memang menjadi lebih istimewa. Selain itu, budaya makan ala Timur Tengah dengan berjamaah seperti ini sangat baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Inna na'kul wala nashba'." Kami kok makan tapi nggak kenyang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Fala'allakum taftariqun." Sepertinya kalian ini makannya sendiri-sendiri. Sahabat itu menjawab, "Benar ya Rasulullah." Nabi berkata, "Fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarik lakum fih." Makanlah secara berjamaah seperti ini dan ucapkanlah bismillah agar makanan kamu diberkahi. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan 4 syarat agar makanan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengucapkan bismillah ketika mulai makan, lalu kemudian mengucapkan hamdalah ketika selesai, makan secara berjamaah, dan makanannya adalah makanan yang halal. Lalu dengan makan seperti ini, kebanyakan di Timur Tengah membuat kita juga makan dengan cara yang lebih dekat kepada adab-adab sunnah. Rasulullah SAW berkata, "La akulu muttaki'an." Aku tidak makan bersandar. Ittika artinya adalah segala jenis duduk yang membuat nyaman sehingga orang terlalu lama untuk makan di situ. Sebaliknya, ada riwayat bahwa sahabat melihat Rasulullah SAW duduk dengan iqa'. Ra'aitun Nabi SAW muq'iyan ya'kulu tamaran. Aku melihat Rasulullah SAW duduk iqa'. Iqa' itu apa? Yaitu melipat kedua lutut dan membuat kaki tegak seperti ini. Artinya makan memang bukan buat berlengah-lengah dan bermalas-malasan, namun segera bangkit ketika kita selesai makan. Betapa sehat apa yang diajarkan Rasulullah SAW tentang makan. Ada riwayat bahwa Nabi SAW makan dengan kaki kanan ditegakkan seperti ini. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Iraqi dalam Tahqiq Ihya Ulumuddin. Maka sesungguhnya yang dilarang adalah makan dengan cara bermalas-malasan atau seperti kita nyaman seluruh kehidupan ini untuk makan. Kita makan bukan karena Arabnya, tapi mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo. Masya Allah. Oh, ada lagi nih. Masya Allah. Wah, Masya Allah, luar biasa ini. Wah. Inilah keberkahan jamaah. Sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Karena yang penting adalah keberkahan dalam berjamaah. Ayo silakan makan. Masya Allah. Saya nambah ini deh. Sahabat Hikmah, salah satu bentuk adopsi lain yang sering kita temukan dalam masyarakat adalah penggunaan istilah-istilah Arab dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang kita mendengar panggilan Umi dan Abi dalam keluarga. Tak jarang pula penggunaan bahasa ana, antum, syafakallah, jazakallahu khair, dan banyak istilah lainnya. Sebagian besar kata-kata ini memiliki kebaikan, bahkan juga anjuran. Apalagi bila istilah-istilah ini bisa mendorong kita untuk belajar dan memahami bahasa Al-Quran. Memahami langsung ayat-ayat dalam kitab suci yang menjadi pedoman umat muslim. Nah, kecintaan masyarakat pada perkembangan bahasa Arab bisa kita lihat di Bogor, Jawa Barat. Ada kampung bahasa Arab dan Al-Quran yang dikelilingi pemandangan alam nan asri. Bangunan pondok untuk siswa menginap pun ada di sini. Di sini, para siswa bisa melakukan banyak kegiatan di jam istirahat mereka dengan melakukan kegiatan berkuda dan memanah. Berkonsep seperti kampung Inggris di Kediri, kampung bahasa Arab menargetkan pengaruh bahasa bisa dirasakan penduduk sekitar. Karenanya, selain siswa yang terdaftar, masyarakat umum yang terdiri dari anak-anak kampung pun diperbolehkan ikut belajar secara gratis. Hal ini dilakukan agar tercipta lingkungan berbahasa Arab yang tidak hanya bagi siswa dalam kawasan kampung berbahasa Arab, tapi juga masyarakat sekitar. Tidak tanggung-tanggung, guru ahli berbahasa Arab pun didatangkan dari Mesir, dan ini dinilai lebih efektif mendorong siswa aktif berbahasa Arab di lingkungan sekolah maupun dalam aktivitas sehari-hari. Tingginya semangat beragama dan maraknya gerakan hijrah
Selain urusan makanan juga ungkapan-ungkapan Arab. Apakah ungkapan-ungkapan ini memang lebih islami? Bagaimana sih cara kita menyikapinya dengan benar? Memang agama Islam ini diturunkan di Arab. Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Artinya ada rahasia yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab yang sangat kaya dan dalam maknanya. Namun dalam penggunaan yang lebih formal, sebaiknya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Hal lain yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan kata-kata dan ungkapan dalam bahasa Arab itu, jangan sampai salah meletakkan dan salah penggunaan. Misalnya sekarang banyak sekali yang menggunakan kata-kata qadarullah untuk menyebutkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sesuatu. Namun banyak yang tidak paham bahwa kata qadarullah hanya digunakan untuk takdir-takdir yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu misalnya, saya pernah berjumpa dengan seorang jamaah dan berkata, "Ustadz, kemarin Ustadz mengisi pengajian di Blok M, qadarullah saya dengar pengajian Ustadz." Loh, apakah mendengar pengajian saya adalah musibah? Dalam hati saya seperti itu. Sebab qadarullah itu gunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak diinginkan. Jika hal-hal baik dan kita inginkan, maka gunakan kata biiznillah. Ini diantara contoh penggunaan yang salah. Selain itu ada ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Biasa orang menggunakan itu untuk menunjukkan bahwa dia syukur atas semua keadaan. Padahal kata-kata ini hanya digunakan oleh orang-orang Arab ketika keadaannya tidak baik. Jadi ketika ada yang bertanya apa kabarmu dan kamu menjawab alhamdulillah ala kulli hal, lawan bicaramu akan bertanya-tanya. Pasti ada masalah, ada problem yang sedang melingkupi kehidupanmu pada hari ini. Sungguh pun begitu, ada ungkapan-ungkapan yang memang datang dari syariat. Misalnya ungkapan salam. Tidak tepat salam yang telah datang redaksinya dari Allah dan Rasulnya, kita ganti dengan lebih lokal dengan alasan menjadi lebih pribumi dan nasionalis. Tidak ada hubungannya mencintai tanah air dan membelanya dengan ungkapan-ungkapan yang diajarkan oleh syariat. Tentu saja selamat pagi, selamat siang, selamat malam adalah ungkapan yang baik. Tapi tidak mungkin dapat mewakili seluruh makna yang terkandung dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalamnya terdapat doa agar seseorang memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Di dalamnya terdapat doa memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan. Segala sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semuanya mendatangkan keberkahan. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya kita berdoa segala yang Allah berikan dalam kehidupan lawan bicara itu akan menjadi keberkahan baginya dalam hidup. Sahabat Hikmah, sebenarnya penyerapan budaya Timur Tengah dan Arab khususnya bukanlah hal baru di negeri ini. Bahkan banyak kata dan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Dalam sisi seni budaya pun kita mengenal alat musik rebana dan qasidah. Keduanya seolah menjadi kelaziman dalam setiap acara dan perayaan di tanah air. Salah satu kota pengrajin alat musik rebana di Indonesia adalah Desa Bungah, Dusun Kaliwot, Gresik, Jawa Timur. Desa ini dikenal dengan julukan Kampung Rebana karena hampir seluruh masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin rebana. Bahkan rebana yang diproduksi di kampung ini sudah merambah sampai ke negeri jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Sahabat Hikmah, tren pakaian muslim pun banyak mempengaruhi kehidupan kaum muslimin di Indonesia. Gelombang hijrah yang didengungkan pada kaum muda di tanah air bahkan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis untuk meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Sebut saja hijab, kurta, gamis, sorban, kopiah, dan banyak lagi. Berpakaian ala Arab juga berarti bukan lebih islami. Bahkan itu bisa menyelisihi sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan dia tidak memandang pakaian dan penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang penampilan dan harta, tapi Allah memandang hati dan karyamu. Rasulullah SAW sendiri tidak memiliki pakaian yang khas. Dalam hadis Ummu Salamah disebutkan bahwa pakaian yang paling dicintai Nabi adalah gamis, pakaian yang langsung dipakai seperti kebiasaan orang-orang Arab. Kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Tetapi dalam hadis Asma justru disebutkan pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang terbuat dari katun. Ada lagi hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah menggunakan burdani akhdarani, dua pakaian yang terpisah dan berwarna hijau.
Ada lagi disebutkan Nabi SAW memakai pakaian yang telah dicelupkan warna kuning dengan za'faran. Seluruh keterangan-keterangan tentang pakaian Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa tidak ada pakaian khas yang menunjukkan ketakwaan seseorang. Bahkan Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu letaknya di hati. Yang lebih menarik adalah Rasulullah SAW melarang menggunakan libasus syuhrah, pakaian yang membuatnya berbeda dari yang lain. Para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai, bahwa Nabi SAW mengancam orang yang memakai pakaian syuhrah, libasus syuhrah, pakaian yang membuatnya berbeda dengan yang lain, nanti di akhirat juga akan dibangkitkan dengan pakaian yang serupa. Artinya mencolok dari yang lain itu justru dapat menimbulkan kesombongan. Maka jika seseorang berpakaian dengan pakaian setempat asal tidak menyelisihi aturan syariat, maka itu adalah sunnah. Justru itu yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hikmah, besarnya minat masyarakat terhadap berbagai budaya Timur Tengah diapresiasikan pada salah satu restoran yang juga menjadi objek wisata nuansa Timur Tengah di Bandung, Jawa Barat. Selain sambutan ramah petugas yang berkostum ala Timur Tengah, pengunjung juga disuguhi ornamen dan dekorasi Timur Tengah di setiap sudut restorannya. Barang-barang yang dijadikan hiasan didatangkan langsung dari Timur Tengah. Karenanya, tempat ini juga dijuluki dengan sebutan Little Arab Bandung. Uniknya, tidak cuma pengunjung lokal yang berkunjung, wisatawan dari mancanegara pun ada. Selain menyajikan aneka kuliner makanan Timur Tengah, di tempat wisata ini banyak pula spot yang menarik untuk bersuah foto dengan latar belakang Timur Tengah. Menu hidangan favorit di Little Arab ini adalah musyaka. Hidangan mirip rasanya yang berbasis terong dan daging. Meski berasal dari Timur Tengah dan berkembang di Turki, namun musyaka lebih terkenal di Yunani. Cara membuatnya pun cukup mudah. Pertama, tumis bawang bombay, bawang putih, dan saus tomat. Lalu, masukkan daging cincang ke dalam tumisan. Beri sedikit air, garam, dan lada, dan biarkan hingga kuahnya menyusut. Selanjutnya, susun terong goreng dalam wadah, tambahkan daging cincang, kentang, mayones, wortel, bawang bombay, paprika, dan terakhir tutupi dengan tumisan daging cincang tadi. Tahap terakhir adalah lapisi permukaan dengan keju dan mozzarella, lalu panggang selama 15 menit sampai matang. Dan saatnya kini kita icip-icip. Merasa berminat dan tertarik dengan budaya Arab tidak masalah, kulinernya, pakaiannya, atau ungkapan-ungkapan kesehariannya. Namun bagi seorang muslim yang baik, dia dapat membedakan mana syariat dan mana budaya Arab. Agak aneh kalau kita mendefinisikan segala sesuatu yang berbau Arab itu menjadi lebih Islami. Tapi lebih aneh lagi adalah memusuhi secara membabi buta apapun dari Arab. Padahal penjajah kita justru dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.